Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam acara KIS Kelompok Inti Salom pada sore hari ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan yang sudah senantiasa menyertai kami, memberkati kami, memelihara kami, bahkan melindungi kami sampai pada saat ini. Dan terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Bahkan terima kasih juga pada saat ini ada kesempatan kembali kami boleh mendengar firman Tuhan, mengikuti acara KIS ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, memberkati semua yang mendengar dimanapun mereka berada, memberkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan sepanjang firman Tuhan diberitakan, tolong Roh Kudus saja yang menguasai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari, saya mau mengambil di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25 ya. Sebagai ayat pembuka saya mau baca ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes, Raja Yehuda, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, hari ini kita mau belajar beberapa hal dari cerita mengenai pengalaman dari Zakaria dan Elisabet. Ya, tadi dikatakan bahwa Zakaria itu seorang imam. Ya, entah kapan dia mulai jadi imam, usia berapa. Tapi yang pasti Zakaria adalah seorang imam. Elisabet juga merupakan keturunan dari Imam Harun, ya, saudaranya Musa. Dan tadi dikatakan juga keduanya itu adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi Zakaria dan Elisabet ini mewakili orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar ideal, ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kalau kita lihat menuruti segala perintah Tuhan dengan tidak bercacat, luar biasa. Jarang sekali orang seperti ini, ya. Kalau kita baca ini, kita berpikir Elisabet dan Zakaria ini pantas untuk selalu diberkati oleh Tuhan, ya. Tetapi kita akan melihat beberapa hal, kita mau belajar. Ternyata walaupun Zakaria dan Elisabet ini seorang yang percaya, yang begitu ideal, patuh kepada Tuhan, tetap mengalami sesuatu. Ya, saya jadikan satu poin pertama ini adalah bagaimana Elisabet harus Zakaria dan Elisabet mengalami satu yang saya sebut sebagai ujian dari Tuhan, ya. Karena di sana dikatakan ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, pada masa itu tidak punya anak itu merupakan satu aib, ya. Orang berprasangka buruk terhadap kalau ada seorang wanita yang sudah menikah kemudian tidak punya anak atau mandul, yaitu menjadi guncingan, ya. Dan tentu saja itu bukan saja
pada zaman itu. Zaman sekarang juga mungkin sama, mengalami hal yang sama. Kalau sudah menikah setahun 2 tahun, ketemu teman, yang ditanya adalah, bagaimana, sudah punya anak? Ya, belum. Kemudian ketemu yang lain juga bertanya hal yang sama. Kalau mereka sudah tahu bahwa sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum punya anak, biasanya mereka juga kemudian mengusulkan, periksa atau ke dokter. Yang satu katakan periksa ke dokter ini, yang satu katakan periksa ke dokter anu, ya. Nah, ini seringkali menjadi tekanan bagi orang yang sudah sudah menikah, tetapi beberapa tahun kemudian tidak punya anak. Dan kira-kira itu yang dialami oleh Elizabeth, dan itu merupakan aib, membuat Elizabeth mungkin malas keluar, malas ketemu orang, ya. Karena apa? Kalau ketemu pasti nanyanya ke sana. Bahkan tidak sedikit yang mencibir, ya, menuduh yang bukan-bukan. Dan ini merupakan ujian bagi Zakaria dan Elizabeth, yang hidupnya sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, tapi toh akhirnya mengalami juga yang namanya ujian. Dan ini pelajaran pertama buat kita, bahwa setiap kita yang percaya juga harus siap menghadapi yang namanya ujian dari Tuhan. Karena semua tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama. Ada masa di mana Tuhan menguji. Tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas rohani kita. Saudara, dalam kondisi sekarang juga, ya, boleh dikatakan, saya mau ulang lagi, membayangkan lagi sebentar, Elizabeth dan Zakaria ketika mereka lajang, itu tentu saja berdoa untuk apa? Untuk minta pasangan. Dan doa mereka dijawab. Mereka bertemu, ya, istilahnya ketemu, kemudian janjian dan pacaran. Kemudian sesudah pacaran, tentu saja yang dipikirkan adalah bagaimana mempersiapkan pernikahan dengan segala yang diperlukan. Dan mereka juga, saya percaya mereka juga berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan jawab sehingga mereka bisa menikah, ya. Setelah mereka menikah, pasti berdoa lagi, ya. Ini pasti berdoa untuk bisa punya anak, ya. Nah, disinilah ada sesuatu, mulai tadinya doanya dijawab, tapi ketika minta anak, sepertinya Tuhan berdiam diri, sepertinya Tuhan tidak jawab. Dan itu yang saya sebut tadi, sehingga harus mengalami satu aib, ya. Sudah berdoa, banyak doa yang sudah dijawab, tetapi ada saatnya doa yang tidak dijawab. Belum dijawab, lama tidak dijawab, ya. Mungkin ini kita juga mengalami hal yang sama. Ceritanya berbeda, tapi prinsipnya sama. Ada doa-doa yang kita naikkan, tetapi sepertinya Tuhan berdiam diri. Salah satu contohnya dalam masa sekarang. Tahun lalu, sejak COVID muncul, itu sesuatu yang mengejutkan sekaligus membuat takut, ya. Kemudian saya yakin setiap pribadi kita, orang percaya itu kemudian berdoa, ya, supaya kita terbebas dari COVID. Bahkan bukan setiap pribadi saja, kelompok doa juga berdoa hal yang sama, supaya bebas tidak kena COVID, dan berdoa supaya COVID ini segera berlalu, ya. Tetapi apa kenyataannya? Tidak sedikit kemudian hamba-hamba Tuhan yang kena, hamba-hamba Tuhan besar justru kena COVID dan meninggal, ya. Juga teman-teman kita, mungkin kita sendiri pernah juga kena COVID, keluarga kita, ya. Seolah-olah Tuhan berdiam diri. Doa kita sepertinya Tuhan tidak dengar. Bahkan ketika kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu, tetapi kenyataannya sampai sekarang bukannya berlalu, tetapi COVID ini semakin merajalela, ya. Sehingga muncul varian-varian baru yang katanya penularannya sekian kali lipat. Ini semakin menakutkan. Apakah Tuhan tidak dengar doa kita? Ya, mungkin kita bertanya.
Ya, apakah Tuhan tidak dengar doa kita? Saudara, ketika saya masih lajang juga saya berdoa untuk dapat pasangan. Setelah punya pacar, kemudian berdoa juga untuk bagaimana supaya bisa menikah, punya segala yang dibutuhkan untuk pernikahan bisa terlaksana. Dan Tuhan jawab ketika ingin punya anak. Dan kita sepakat ingin punya anak 2, ya, laki dan perempuan. Dan Tuhan jawab, walaupun terbalik ya, doanya adalah laki dulu baru perempuan, tetapi Tuhan memberi perempuan dulu baru laki-laki. 2, jawab. Bahkan saya berdoa secara spesifik juga, Tuhan jawab. Waktu saya masih bujang, saya berdoa, saya ingin punya, kalau punya istri, itu pengen yang lebih tinggi dari saya, karena saya badannya pendek, ya. Saya ingin istri saya lebih tinggi sedikit lah. Tujuannya supaya memperbaiki keturunan, kira-kira begitu. Dan Tuhan jawab, semua Tuhan jawab. Dan saya ingin juga kita berdoa supaya anak-anak saya itu bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dalam segala hal bisa lebih baik dari saya. Dan kelihatannya Tuhan jawab. Saya juga berdoa supaya anak saya pada waktunya bisa menikah, dan anak yang besar sudah menikah. Setelah anak saya menikah, kita juga berdoa supaya bisa punya anak, sehingga kami bisa menimang cucu. Tapi mentok, saudara, ya. Sepertinya Tuhan berdiam diri sampai sekarang. Anak saya sudah menikah 5 tahun dan sampai sekarang belum punya anak. Jadi ada banyak doa-doa yang dijawab, tetapi ada masanya. Sepertinya Tuhan tidak jawab. Tuhan sepertinya berdiam diri, ya. Tentu ada kekecewaan, ada pertanyaan, kenapa? Ya, istri saya masih saja bertanya, ya. Setiap kali kalau melihat buka WA, ternyata grup teman-temannya, terutama kaum wanita itu yang sudah punya cucu itu pamer cucu, dan sehingga istri saya yang melihat, aduh, pada pamer cucu, saya kapan bisa punya cucu? Kenapa sampai saat ini belum dikasih? Saudara, jadi ada masa-masa di mana Tuhan sepertinya berdiam diri dan tidak menjawab. Ya, kita harus siap menghadapi ujian-ujian yang sulit. Dan ini pelajaran pertama adalah kita harus siap menghadapi ujian ini. Pelajaran kedua yang kita mau pelajari hari ini adalah kembali kepada Lukas tadi, Lukas 1, saya baca ayat 8 dan 9. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Pelajaran berikutnya adalah, walaupun Zakaria dan Elisabet, khususnya Zakaria, ada kekecewaan. Karena apa? Karena doanya sepertinya tidak dijawab Tuhan. Harus menanggung aib. Tetapi pelajaran ini yang berikut adalah, Zakaria tetap setia. Tetap percaya kepada Tuhan, ya, tetap setia, tetap beribadah, tetap melaksanakan tugas pelayanannya sebagai imam. Ini jelas sekali ditulis, ya. Itulah, saudara, ini menjadi teladan buat kita, menjadi pelajaran buat kita, ya. Karena kalau ketika kita kecewa dan sebagainya, biasanya kita menjadi malas untuk beribadah, malas berdoa, malas untuk terlibat dalam pelayanan. Tapi hari ini kita diingatkan, Zakaria tetap setia, tetap melayani Tuhan. Ya, saya kenal satu orang, dulu adalah senior saya waktu saya kaum muda. Dia di mata saya dia orangnya baik, ya, orangnya baik. Kehadirannya selalu membuat kegembiraan bagi kita kaum anak-anak muda, ya, sampai singkat cerita akhirnya Tuhan pakai beliau sehingga menjadi gembala di satu gereja.
ya. Dan Tuhan berkati. Beliau menikah, kemudian punya anak. Dengan anak pertama, anak kedua, itu semua sehat. Tetapi ketika anak ketiga lahir, saudara, ternyata anak yang ketiga itu cacat. Ya, saya tidak tahu secara pasti. Yang pasti adalah dari lahir sampai usia sekitar remaja itu tidak bisa jalan. Ya, harus di kursi roda. Hidupnya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya bisa berjalan. Ya, harus di kursi roda. Ya, jalan mungkin dibantu. Saudara, dan ini kalau saya bayangkan, kalau saya alami, saya punya anak seperti itu, bagaimana tentu ada kekecewaan. Sudah melayani Tuhan, sudah menyerahkan diri untuk menjadi gembala, tetapi toh harus mengalami hal seperti itu. Tetapi yang menjadi teladan adalah beliau, teman saya ini dengan istrinya, tetap semangat melayani. Anaknya yang dua tetap melayani. Bahkan anaknya yang ketiga yang cacat itu, ya, juga percaya kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap melayani Tuhan. Ya, salah satu keahliannya adalah bisa main keyboard. Ya, dalam kondisi yang sulit itu tetap melayani Tuhan. Sampai akhirnya anak yang ketiga ini dipanggil pulang. Tetapi ya puji Tuhan, di masa sulitnya dia manfaatkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ini menjadi teladan buat kita. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini pelajaran kedua buat kita. Tetap melayani apapun yang kita alami pada saat ini. Pelajaran berikutnya, kita juga belajar dalam kondisi seperti ini, tetap belajar percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Ya, saya bacakan ayat selanjutnya, ayat 10 sampai 13. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, saudara, Zakaria sebenarnya dengan Elisabet itu, kalau kita baca ayat 18-nya, setelah mendengar berita bahwa Elisabet akan punya anak, itu di ayat 18 saya baca dulu ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Zakaria dan Elisabet itu sudah berhenti berdoa untuk punya anak, ya. Karena mungkin sudah tunggu berapa tahun, ternyata Elisabet dinyatakan mandul. Mungkin sudah periksa ke tabib, ya. Elisabet mandul, kemudian ditunggu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mungkin. Ternyata Tuhan sudah jawab, ya udah. Elisabet dan Zakaria sudah pasrah. Mungkin Tuhan tidak akan beri anak, ya, sudah berhenti berdoa. Tetapi dari ayat ini kita belajar bagaimana ternyata Tuhan itu mendengar doa. Ini yang pelajaran buat kita untuk tetap percaya. Walau kondisinya sepertinya pada saat ini Tuhan berdiam diri, tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa. Itu Gembala seringkali ulang-ulang. Tuhan mendengar doa. Bahkan saya tambahkan, Tuhan bukan sekedar mendengar doa, Tuhan mencatat setiap doa kita. Dan Tuhan persiapkan jawabannya menurut waktunya Tuhan. Ya. Jadi percayalah bahwa setiap doa kita yang sudah kita naikkan itu sudah Tuhan dengar dan sudah Tuhan catat, dan tinggal tunggu jawabannya.
Dan kita berharap jawabannya dikabulkan, ya. Tapi kemungkinan lain adalah bisa saja jawabannya tidak, ya. Tetapi intinya kita belajar percaya, walaupun pada saat ini sepertinya Tuhan berdiam diri, belajar untuk percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Dan setiap doa kita yang sudah kita naikkan itu Tuhan sudah catat. Tinggal tunggu jawaban dari Tuhan. Apa yang sudah kita doakan, dan kita mungkin sudah berhenti doa, percayalah, Tuhan sudah menjawab, mencatat, dan siap menjawab setiap doa kita. Pelajaran berikutnya dari cerita Zakaria ini adalah bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Ya, Zakaria dan Elizabeth itu tentu saja ketika berdoa yang punya anak itu anak yang biasa-biasa saja. Mungkin minta laki perempuan yang penting sehat, cukup. Tidak berpikir menjadi anak yang luar biasa. Ya, itu doa Zakaria. Tetapi kita kembali belajar di sini bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dari rancangan Zakaria, dari apa yang diharapkan oleh Zakaria. Itu tertulis dari ayat berikutnya, ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, Zakaria seperti kita punya rancangan biasa-biasa saja, tetapi Tuhan merancang sesuatu yang luar biasa. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya, ya. Yesaya 55. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu selalu besar dan indah, ya, dari rancangan-rancangan kita. Apa yang kita rancangkan? Hari ini kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang besar dan indah buat kita, terutama anak-anak muda, ya, yang belum punya jodoh. Tuhan sudah siapkan jodoh buat kalian. Mau jadi apa ke depan? Mungkin kita punya cita-cita, tapi belajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu jauh lebih baik, ya. Salah satu contoh di dalam tokoh Alkitab adalah Daud. Kita tahu di dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13, kita tahu ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk datang kepada Isai karena salah satu anaknya akan dipilih Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul, ya. Kita tahu di cerita itu ketika Samuel datang ke rumah Isai, Isai sudah siapkan 7 anaknya dan tidak termasuk Daud. Daud dibiarkan saja ngurus domba. Itu menggambarkan bagaimana Daud itu tidak masuk hitungan, bahkan ayahnya sendiri tidak memperhitungkan, tidak menghargai Daud sama sekali. Ya, tidak mempersiapkan Daud sama sekali. Yang dipersiapkan adalah 7 anaknya yang lain, dan menjadi jagoannya adalah 3, ya, yang di awal. Tapi Tuhan kemudian memilih Daud. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, ya. Manusia melihat apa yang dilihat, tapi Tuhan melihat hati. Pada saat ini mungkin keberadaan kita juga mungkin seperti Daud, ya. Tidak dihargai dalam keluarga, tidak diperhitungkan dalam pergaulan. Yang penting hatimu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan punya rancangan yang baik dan besar dalam hidup kita, ya. Selanjutnya juga yang kita mau belajar adalah jalan Tuhan bukan jalan kita. Itu yang seperti di Yesaya, bahwa
bukan saja rancangan-rancangan kita, rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita, jalan Tuhan juga berbeda dengan jalan kita. Ya. Elisabet dan Zakaria tentu saja berpikir ketika menikah 1 tahun 2 tahun punya anak. Tapi kenyataannya, saudara, kalau kita perhatikan sesudah menikah kira-kira umur 30 tahun dan baru punya anak itu setelah tua. Tua itu berapa? 60 lebih ya. Nah, ya jadi kira-kira aja. Jadi harus 30 tahun menunggu baru punya anak. Ya. Jadi jalan Tuhan ini seringkali berbeda sekali dengan jalan kita, seperti Yesaya dikatakan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tinggi langit dengan bumi, jauh sekali bedanya. Ya, seringkali berbeda jalan Tuhan dengan jalan kita. Kita maunya yang umum, yang gampang, jalan kita gampang, tetapi seringkali Tuhan membawa kita kepada jalan yang sulit. Dan itu dialami hampir semua tokoh. Dan salah satunya Musa, ya. Selain Daud dan yang lain-lain, Musa. Tuhan punya rencana kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara, kalau menurut logika kita, kenapa Tuhan tidak pakai Musa ketika Musa ada di istana Firaun, di mana dia punya pengaruh yang kuat pada saat itu? Kenapa tidak pakai pada saat itu? Tapi justru Tuhan izinkan Musa harus keluar dari istana yang sebenarnya punya kuasa pada saat itu, ya. Tapi justru harus turun dulu, ya. Kemudian menikah dulu dan harus menjadi gembala domba. Dari tempat tinggi harus turun dulu, ya. Setelah sekian puluh tahun menjadi gembala, baru Tuhan panggil. Ini rancangan jalan Tuhan. Seringkali juga berbeda dengan jalan kita. Kita merencanakan A, tapi Tuhan menuntun kita ke rencana B. Kita harus belajar percaya. Selain rancangan Tuhan, itu rancangan yang besar dan indah, kita juga harus belajar untuk mengikuti jalannya Tuhan. Jangan memaksakan diri. Harus begini. Pokoknya saya harus begini. Pokoknya anak saya harus jadi ini dan itu. Belajar untuk siap mengikuti jalannya Tuhan, ya. Yang selanjutnya juga kita belajar dari cerita ini adalah bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya. Saya ulang baca lagi ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Elisabet mandul dan sudah lanjut umurnya. Sudah dikatakan mandul saja itu sudah berarti tidak akan punya anak. Apalagi sudah tua, sudah mati haid. Itu secara logika medis itu tidak mungkin akan bisa punya anak. Ya, tetapi apa yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kembali kita diingatkan, kembali kita diajar untuk percaya pada saat ini. Apapun yang menurut kita mustahil. Mustahil saya bisa lulus sekolah. Mustahil saya bisa dapat pekerjaan di masa seperti sekarang ini. Mustahil usaha saya bisa bangkit kembali di saat seperti ini. Kembali kita diajar untuk mempercayai Tuhan. Kembali pandang kepada Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya. Apakah mungkin COVID ini segera berlalu? Kalau menurut logika, itu tidak mungkin. Apakah ekonomi Indonesia akan segera bangkit? Secara logika, sepertinya tidak mungkin. Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kita harus belajar itu. Dan kembali terus berdoa kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir adalah Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Dan ayat 24 dan 25 ayat terakhir. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku.
Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kurang lebih 30 tahun Elizabeth harus menanggung aib. Tidak punya anak. Mungkin mengucilkan diri, tinggal di rumah. Ya. Aib yang begitu lama. Tetapi pada akhirnya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita diingatkan lagi juga di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Saya baca bagian A-nya saja. Tuhan Ia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya. Ada satu lagu, ya, salah satu yang masih ingat bagian baitnya, sedikit bagian baitnya yang berbunyi begini. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang dan jangan ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ya. Kapan COVID akan berlalu? Kapan ekonomi Indonesia akan dibangkitkan kembali? Kita tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan jadikan semuanya indah pada waktunya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah ada saatnya kita harus menanggung masa-masa sulit seperti sekarang ini. Masa ujian yang membuat kita mungkin kecewa dan bertanya-tanya kenapa harus terjadi seperti ini. Ya, kita diajarkan untuk tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Dan kita diajarkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak berdiam diri. Tuhan itu punya rencana yang besar dan indah dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nantikan Tuhan. Jadikan semuanya indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar, Roh Kudus terus ingatkan kepada kami di masa-masa sulit ini. Beri kekuatan kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Memberkati semua yang sudah mendengar, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat, semangat, sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat jasmani maupun rohani kiranya senantiasa dilimpahkan kepada kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi berkat, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk GKP Shalom, juga dari mulai Bapak Gemala, semua pelayan, semua jemaat, juga pos-pos yang ada untuk Jumberung, untuk Cinunuk, untuk Sunda, untuk Lembang, juga bahkan perintisan di Cikubang. Kami berdoa juga untuk GGP di seluruh Indonesia, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia diberkati dengan berkat yang sama, supaya kami sebagai gereja-gereja-Mu boleh menjalankan fungsi kami, mampu melaksanakan fungsi kami sebagai garam dan terang bagi sekitarnya, garam dan terang bagi dunia ini. Kami berdoa juga untuk para pemimpin dunia, para pemimpin negara, para pemimpin agama, para pemimpin partai, para pemimpin ormas, para pemimpin yang lain-lainnya, juga diberkati dengan berkat yang sama, supaya mereka juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Jokowi, wakil, para menteri, TNI, Polri, para medis, para sukarelawan, semua pejabat yang tertinggi dengan terdekat dengan kami yang sudah diberi mandat untuk menjaga dan mengelola bangsa ini. Diberkati dengan berkat yang sama, supaya mereka mampu melaksanakan tugas
sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi mereka, sehingga bangsa ini terus dipulihkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk para teroris, kelompok-kelompok radikal, para pelanggar hukum, mereka-mereka yang sudah dibutakan mata hatinya oleh ilah zaman ini, yang selalu merencanakan kejahatan, selalu merancangkan kekacauan. Kiranya Tuhan juga berbelas kasihan kepada mereka, melawat mereka, beri kesempatan kepada mereka untuk boleh bertobat, kembali kepada Allah yang benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi setiap pribadi kami, keluarga kami. Berkat Tuhan kiranya senantiasa menyertai kami semua. Sebentar kami boleh mengakhiri acara ini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.